Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Yes. Luar biasa. Pagi ini semangat kalian. Mudah-mudahan sampai selesai kegiatan pembelajaran semangatnya masih tetap sama, tidak berkurang. Sebelum kita masuk di pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin dengan doa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya yaitu pembiasaan budaya positif, yaitu dengan membacakan Pancasila. Jadi setiap kegiatan pembelajaran itu harus didahului dengan kegiatan positif, baik Indonesia Raya ataupun dengan Pancasila. Silakan, Rizky. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Lanjut, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik semua ya? Sehat semua? Sehat ya. Baik, kita absensi kehadiran dulu sebelum masuk. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Satu orang. Nama siapa? Aril tidak hadir. Apa ini? Adapun tujuan pembelajaran, ya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan energi potensial dan energi kinetik dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penggunaan energi potensial dan energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita akan fokus membahas yang namanya energi kinetik dan energi potensial. Pembelajaran kita hari ini itu akan ada yang namanya penilaian. Ada penilaian yang namanya asesmen ya. Ada asesmen formatif. Jadi di situ mulai dari sikap kalian, tingkah laku, kerjasama antar kelompok, siapa yang berani berbicara, disiplin, itu semua masuk dalam penilaian. Termasuk sebentar akan ada namanya tes kognitif untuk melihat kemampuan kalian, sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Siap belajar? Siap. Ini adalah pertanyaan pemantik sebelum kita masuk di materi pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang pertama bisa dilihat? Bisa kelihatan ya? Apa yang dimaksud dengan energi? Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan energi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia dari kelompok 1. Baik, yang dimaksud dengan energi menurut pemahaman saya adalah energi merupakan daya atau kekuatan yang diperoleh untuk melakukan berbagai proses tujuan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk ya. Ada lagi. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi inti pembelajaran, supaya lebih semangat, kita semua berdiri dulu. Supaya lebih semangat, kita melaksanakan ice breathing. Dance by the Learning Station. Ya, diikuti. Reach for the sky. Let's sing along to the silly, silly rhymes and songs. Our rhymes and songs, our rhymes and songs. Rhymes and songs, our rhymes and songs, our rhymes and songs.
Bagaimana? Semangat? Semangat! Karena sudah diberikan SPK, pastinya harus lebih semangat lagi. Baik, sekarang kita masuk di kegiatan inti kita, yaitu di fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Silakan dibuka link yang sudah saya kirimkan tentang materi pembelajaran. Silakan dibuka materinya, energi kinetik dan energi potensial. Sudah bisa terbuka? Silakan dibaca materinya tentang energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik itu energi yang merupakan jadi hanya benda bergerak yang memiliki energi kinetik. Seperti itu. Kita sama dengan 1/2 mv pangkat 2. Jadi rumusnya itu K sama dengan 1/2 mv pangkat 2. Sekarang silakan dipelajari lebih lanjut, dibuka materinya. Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan dari materi yang sudah saya kirim. Linknya sudah saya bagikan, materi pembelajaran. Sebentar, kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan tentang energi kinetik dan energi potensial. Jadi ini adalah persamaan dari energi kinetik. Kemudian untuk energi potensial, ya ini energi potensial yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Jadi benda yang memiliki kedudukan di atas permukaan bumi dikatakan bahwa benda tersebut memiliki energi potensial. Ini persamaan dari energi potensial. EP sama dengan M dikali G dikali H. EP ini adalah energi potensial, M itu adalah massa, G percepatan gravitasi, dan H itu adalah ketinggian benda. Kita masuk ke yang kedua, yaitu mengamati video pembelajaran. Bahas mengenai energi, di mana energi ini memiliki berbagai macam. Ini sama seperti yang sudah saya kirimkan ke kalian di link. Bisa mengalami yang namanya Ya, ini materinya saya sudah kirimkan di link tersebut adalah dan kalian bisa lihat. di mana usaha ini Sebentar, kalau ada masalah yang muncul, silahkan ditanyakan. kita masuk ke definisi energi. Di sini kita bisa lihat gambarnya ya, ada sebuah mobil, kemudian di sini ada kincir angin dan juga ada matahari. Energi adalah daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, berikut adalah contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan energi. Di sini bisa kita lihat gambar yang pertama, ada seorang anak atau seorang siswa yang sedang membaca buku. Kalau misalnya nih kita baca buku, kita pasti butuh energi kan? Gitu. Kalau misalnya kita nggak punya energi mekanik, terbagi begitu juga. Yang pertama adalah energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda pada tempat atau kedudukan tertentu. Dan yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat gerak atau kelajuannya. Jadi kalau potensial bergantung sama kedudukan, misal bergantung dengan ketinggian ya. Makanya rumusnya energi potensial itu adalah M kali G kali H. H itu adalah ketinggian bendanya. Sedangkan energi kinetik ini bergantung pada kelajuan. Maka kita punya rumus energi kinetik adalah setengah
dikali M kali V pangkat 2. Ya, dari apa yang sudah ditampilkan tadi, baik itu materi dalam bentuk PPT yang sudah dikirimkan dan dalam bentuk video yang sudah dibagikan, apakah ada kendala atau ada masalah ditemukan di situ, atau ada menyampaikan statement atau argumen? Silakan. Ya, silakan, Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya melihat video tersebut, ternyata tanpa saya sadari bahwa di lingkungan sekitar terdapat energi yang berupa energi potensial dan energi kinetik, yang dimana selama ini ketika saya membaca buku, saya tidak menyadari bahwa terdapat energi dalamnya, dan juga ternyata bahwa pohon yang jatuh termasuk contoh dari energi potensial. Ya, baik, terima kasih Aulia, beri tepuk tangan dulu untuk Aulia. Jadi menurut Aulia bahwa memang betul tanpa disadari apa-apa yang ada di sekitar kita itu selalu berhubungan dengan yang namanya fisika. Selalu berhubungan fisika. Seperti disampaikan temannya tadi, di belakang rumahnya ada pohon kelapa. Punya pohon kelapa di kebunnya atau di belakang rumahnya, di samping rumah. Jadi di sekitar kita ini banyak, termasuk di belakang sekolah sana ada pohon kelapa. Kalau kita tidak sadari, tidak belajar namanya ilmu energi potensial, kita tidak tahu. Ternyata buah itu jatuh dari pohon kelapa. Kalau tidak pernah belajar, pasti dikira ya sudah waktunya jatuh. Ternyata itu semua ada yang namanya gaya gravitasi, gaya tarik bumi, sehingga buah jatuh ke tanah. Itu tanpa disadari. Itu ada energi potensial. Jadi bisa dihitung di situ berapa energi potensial dari buah kelapa yang jatuh. Tinggal kalian ukur berapa tingginya pohon kelapa tadi. Kemudian berapa masanya buah kelapa itu bisa dihitung. Tinggal diukur tingginya berapa, masanya berapa, percepatan gravitasi dihitung. Ternyata energi potensial buah kelapa yang di belakang rumah saya adalah sekian. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Kita untuk pembentukan kelompok, karena ini sudah terbentuk masing-masing kelompok, kita akan melaksanakan praktikum dunia maya. Jadi praktikum virtual ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Praktikum tentang energi potensial dan energi kinetik. Seperti yang saya sudah kirimkan linknya tadi, silahkan dibuka link PET simulation, PET Colorado. Silahkan semua dibuka link untuk kita melaksanakan praktik secara virtual, praktek dunia maya. Kalau kemarin kita prakteknya secara kontekstual langsung, kalau yang sekarang kita menggunakan aplikasi praktikumnya. Dengan KPD sebentar silakan diisi, kemudian dijawab sesuai hasil percobaannya. Setelah itu dipresentasikan. Sudah? Terbuka semua? Nah, linknya bisa terbuka? Tampilannya seperti di layar ya. Tampilannya seperti di layar. Itu ada intro, measure, grafik, dan playground. Untuk praktek kita kali ini, kita akan masuk di playground. Karena kita akan menentukan ketinggiannya. Silakan masuk di playground ya. Ada pilihannya di bawah, di situ di sampingnya. Silakan dipilih playground.
Kemudian yang ada gambar ini silakan ditarik, dinaikkan ke atas. Kemudian ini ada grid, ada reference height, ini semua dicetak. Kalau semua sudah dicetak, lihat LKPD. LKPD di situ. Untuk LKPD, ya ini kita masuk di data pengamatan dulu. Bisa kelihatan berapa energi potensial tertinggi berapa dan potensial terendahnya berapa. Sekarang dipasang dulu. Ini kita masuk di tabel yang pertama, yaitu ketinggian 8. Kita atur dulu, silakan semua diatur di ketinggian 8. Silakan diatur di ketinggian 8. Kemudian ujungnya ini berada di ujung lintasan bawah. Ya, berada di ujung lintasan bawah. Titik yang satunya ini. Titik yang satunya berada di ujung lintasan bawah. Kemudian ditarik. Yang ini ditarik lurus. Yang tengah, ya, yang tengah ditarik lurus. Ya, usahakan garisnya lurus ya. Garisnya dibikin lurus. Sudah? Dibikin lurus garisnya. Mutiara bisa? Sudah lurus? Ya, boleh dikasih lihat di kamera. Ini hasilnya. Sudah seperti di layar, sudah lurus ya. Semua sudah. Masanya, yang ini. Masa. Sekarang dirubah sesuai di LKPD. LKPD-nya di situ 35 kg. Kalau sudah semua, pastikan di angka 8 ya. Ini ya 8 sesuai di LKPD-nya. Ini LKPD, ketinggiannya 8 meter. Jadi ketinggian 8, sebentar yang kedua baru turun. Kalau sudah, kita laksanakan simulasi. Sudah semua? Sudah lurus garisnya? Naikkan di atas. Ya, posisi simpan di pause dulu. Jangan di play supaya orangnya tidak lari. Posisi jangan di play. Ini tombol ini jangan dulu ditanda sama dengan. Simpan tanda play ini supaya orangnya berdiam di atas. Ini supaya orangnya bisa diam di atas. Bisa? Sudah? Siap mulai? Ya. Kalau sudah siap mulai, kita hitung. Nah, ini dulu supaya ditahu kecepatannya. Jangan lupa dicetak speed. Ini. Speednya dicetak. Untuk karena kita mencari kecepatan. Nanti setelah itu kita akan hitung berapa energi kinetik dan berapa energi potensial. 1, 2, 3. Ya, itu bergerak, pelajarannya ditahu. Nah, itu dengan saya. Silakan dengan kalian berapa hasilnya, kemudian masukkan ke dalam tabel. Ini kelajuan awal berapa? Kelajuan awalnya silakan dihitung.
Di LKPD juga sudah ada rumusnya ya, sama dengan yang di depan itu. Sekarang dihitung. Dan ini lagi. Presentasikan ke depan. Jadi masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil percobaan yang sudah dilaksanakan. Berapa hasilnya dari percobaan yang telah dilakukan itu. Ya, siapa perwakilan dari kelompok 1? Silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari uji lab virtual atau disebut juga dengan aplikasi PES, yang dimana kecepatan lakukannya berupa massa 35, ketinggiannya 8, maka kelajuan awalnya adalah 0, kelajuan akhirnya 9,6. Sedangkan energi tertingginya adalah 0 dan energi tertinggi adalah 1612,8. Begitu dengan energi potensial tertinggi yaitu oleh 800, sedangkan energi potensial adalah 0. Yaitu misalnya 10, ketinggian 6, yang mana kelajuan awalnya 0 dan kelajuan akhirnya 9,2. Sedangkan energi tertingginya adalah 0, energi potensial adalah 2,4. Sedangkan energi potensial tertingginya adalah 4000 dan energi potensial adalah 0. Adapun percobaan yang kedua itu setelah ditambahkan yang akan dijelaskan oleh saya tadi. Yang 1 yaitu massa 5, ketinggian 8, kelajuan awal adalah 0, kelajuan akhir 9,0, energi tertinggi adalah 0, energi terendah 1,11,6, energi tertinggi adalah 100 dan energi terrendah adalah 0. Kedua adalah massa 20, ketinggian 4, kelajuan awal adalah 0, kelajuan akhir 81, energi tertinggi adalah 0, energi tertinggi dari kami berada nantinya merupakan angkatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanggapi dari hasil kelompok 2? Silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya akan mengevaluasi dari apa yang sudah kalian praktekkan tadi. Dari hasil percobaan, apa yang bisa ditangkap di situ? Apa yang bisa kalian ambil di situ pelajarannya dari apa yang sudah kalian praktekkan? Percobaan yang dilakukan, yang ini, saya lihat masih ada beberapa bingungan. Memasukkan maknanya. Padahal tinggal dikasih saja, ya kan? Masanya sudah diketahui. Kemudian B-nya dari hasil percobaan yang dilakukan, ya kan? Tapi apa? Nanti kita belajar terus supaya terbiasa melakukan percobaan. Bahwa segala sesuatu di sekitar kalian itu bisa gitu. Kalian sepeda saja bisa gitu. Sebentar kalian sepeda dari gunung itu bisa gitu. Berapa tingginya gunung? Atau kalian mengukur energi potensial dari buah kelapa yang bisa gitu. Dan ukur berapa tingginya buah kelapa, kemudian masanya kelapa itu berapa? Itu bisa gitu dengan perputaran gravitasi yang ada. Ya, itu bisa gitu ternyata gravitasi. Kemudian apa masa buah dilakukan? Ya, berpengaruh. Betul ya? Semakin besar masanya maka akan bertambah pula gravitasinya. Silakan dibuka linknya, silakan kerjakan tes kognitif. Tes kognitif yang sudah saya berikan untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi energi kinetik dan energi potensial yang sudah dipelajari. Sudah muncul?
Sudah ada soalnya? Ya. Sudah muncul soalnya? Ya, itu. Yang soal. Dikirim. Sekarang kita masuk di kegiatan penutup. Sekarang kita masuk di refleksi pembelajaran. Silakan siapa yang bisa merefleksikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Silakan angkat tangan. Aulia, bisa? Silakan. Berdiri, Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada pembelajaran tersebut saya terdapat nanti sebelah bahwa energi adalah daya atau kekuatan yang diperlukan untuk membantu proses suatu kegiatan. Di mana energi itu merupakan energi dan energi potensial. Di mana energi merupakan energi yang memiliki suatu benda karena adanya. Jadi benda kali benda yang memiliki gerakan yang memiliki energi kinetik. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kehidupannya atau keberadaannya. Di mana energi potensial ini terbagi dari dua macam, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial kuras. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Ini saya akan melaksanakan penilaian formatif untuk melihat kerja kalian seperti apa sikapnya kalian tadi kerjasama. Itu akan semua saya nilai, saya masukkan. Setelah ini kita akan mengisi link seperti yang sudah saya kirimkan, itu dari survei peserta didik seperti itu, kemudian lembar refleksi, wawancara, semua sudah saya kirimkan dari link. Sudah ada semua kan? Sudah ada semua. Kemudian sambil kalian mengisi, jangan lupa untuk dipelajari materi untuk pertemuan berikutnya, untuk minggu depan materi kelanjutannya. Ada yang mau bertanya lagi? Siapa tahu ada yang mau ditanyakan lagi? Dan akhiri kegiatan pembelajaran. Ya, kalau sudah semua buka dan mengisi, silakan dilanjut mengisi. Jadi kegiatan terima kasih untuk semuanya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siap.